Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AY Channel di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, maupun sahabat AY Channel yang berada di seluruh penjuru dunia. Kita ketemu lagi pada kali ini dalam rangka untuk membahas, mengkaji, menelaah hal-hal yang sangat ramai, hal-hal yang menjadi trending topik, baik melalui media mainstream maupun media-media online, mau perbincangan, mulai perbincangan dari kalangan atas maupun perbincangan di kalangan rakyat yang di pinggir jalan, di warung-warung kopi kecil. Apa itu? Yaitu heboh tentang PCR. Heboh ini apalagi setelah kita setelah kita mengetahui diungkap oleh majalah nasional yang cukup besar, yaitu Tempo, bagaimana menuliskan berdasarkan laporan investigasi yang dibuat oleh majalah Tempo tentang keterlibatan pihak-pihak tertentu atau pejabat-pejabat tertentu yang meraup keuntungan yang luar biasa di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah rakyat kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Sebelum kita masuk ke sana membahas itu, perlu saya mencoba kita mengkilas balik. Pandemi ini telah memakan waktu lebih dari 2 tahun di negeri kita ini. Yang terpapar atau yang terkena pandemi ini angkanya juga luar biasa, cukup besar, dan termasuk saya telah 2 kali kena pandemi COVID-19 ini. Angka menunjukkan luar biasa, yaitu 4.248.843 rakyat Indonesia yang terkena pandemi COVID-19 ini. Yang sembuh dari COVID-19 ini, termasuk di saya yang sembuh juga, jumlahnya juga luar biasa besar juga, yaitu 4.095.663. Sedangkan yang meninggal, baik itu rakyat maupun tenaga kesehatan dan lain sebagainya seperti itu, jumlahnya juga luar biasa, 143.578 orang yang meninggal ini. Artinya memang ini luar biasa pandemi 19 ini. Sama-sama kita ketahui pada waktu COVID-19 ini melanda negeri kita yang luar biasa, pada waktu itu Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini Jokowi, menerbitkan Perpu 1 tahun 2020 yang kemudian Perpu 1 itu disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Kalau kita mau kilas balik, berbagai macam tokoh masyarakat, ya kan, termasuk saya ikut di dalamnya, kita menggugat Perpu 1, dan kita juga menggugat yang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Yang kita melihat pada waktu itu dengan jelas bahwa Perpu 1 tahun 2020 yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 itu, sesungguhnya kita melihat bahwa bukan dalam titiknya adalah titik sentralnya, fokusnya sesungguhnya bukan dalam rangka untuk mengatasi COVID-19, tapi bagaimana mengatasi persoalan-persoalan ekonomi yang katanya adalah ekonomi itu mengalami penurunan yang luar biasa, ya kan, akibat COVID-19. Tapi kita mengkaji, berbagai macam pakar ekonomi menyatakan sesungguhnya ekonomi kita ini sudah mengalami persoalan yang cukup besar pada waktu itu adalah jauh sebelum ada COVID-19. Nah, di tengah-tengah tadi sebuah angka yang saya sebutkan itu, ya kan, begitu banyak yang kita coba pada waktu itu, kita bahwa ini jangan sampai menjadi sarana orang untuk mengambil keuntungan atau sarana orang untuk merampok, ya kan, uang negara maupun merampok uang rakyat secara langsung. Dan akhirnya apa yang kita khawatirkan, ya kan, itu terbukti satu demi satu. Sama-sama kita mengetahui ternyata di dana bansos kita agak tersentak. Menteri Sosial, ya, pada waktu itu menjadi tersangka dalam rangka penyaluran dana bantuan sosial dalam rangka untuk mengatasi COVID. Banyak sebenarnya rentetan-rentetan peristiwa yang berhubungan dana bansos tersebut. Tapi sayangnya KPK berhenti, ya kan, sampai sekarang KPK belum membongkar sesungguhnya
di balik penyaluran dana-dana itu. Siapa saja yang terlibat selain dari Menteri Sosial pada waktu itu. Karena sama-sama pada waktu itu ada nama yang cukup terkenal, bahkan majalah Tempo sendiri sudah membuat sebenarnya laporan, tajuk laporannya itu, laporan utamanya itu Madame Bansos seperti itu. Nah, kita juga mendengar bahwa ada menyangkut ada pengusaha di Solo yang terlibat dalam kasus Codibag-nya, yaitu tas untuk membagikan sembako-sembako tersebut. Nah, tapi akhir-akhir ini dalam beberapa waktu ini kita malah dikagetkan kembali. Saya kira kita akan dikagetkan kembali dengan laporan utama Tempo, ya, dan laporan utama Tempo ini sempat dielaborasi bersama dengan sahabat saya Akbar Faisal di channelnya Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu, dan itu sudah sudah trending topik juga saya kira di berbagai macam media-media sosial. Bagaimana kalau saya ingin menyatakan praktek-praktek pemburu rente atau pencari keuntungan ini di tengah-tengah penderitaan rakyat seperti itu. Nah, belum selesai urusannya PCR, siapa yang terlibat pada di majalah tersebut dituliskan juga ada tokoh-tokoh adalah menteri, bahkan disebutkan secara tegas 2 menteri yang terlibat di dalam itu, diduga paling tidak. Saya tidak ingin mengatakan terlibat, itu artinya sudah menuduh, tapi berdasarkan laporan Tempo diduga ada yang terlibat di dua menteri, yaitu adalah Luhut Binsar Panjaitan dan satu lagi adalah Menteri BUMN Erick Thohir yang terlibat di dalam persoalan PCR ini. Nah, belum rendah kita dalam persoalan PCR yang ini memang jadi persoalan ini, bahkan dikagetkan lagi hari ini saya kira Dirut Bio Farma, yaitu Dirut Bio Farma kaget. Jadi jangankan saya yang kaget dalam hal tersebut, bahkan Dirut Bio Farma ini kaget pada dia dapat dengar pendapat di DPR RI. Ini ada berita yang dibuat oleh Tempo.com. Saya bacakan sekilas saja. Direktur Utama PT Bio Farma Persero, Honesty Bashir, tidak menyangka ada 742 laboratorium yang melakukan pemeriksaan tes, ya kan, swab PCR di Indonesia. Jadi sebanyak 742. Nah, apa yang terjadi sesungguhnya kalau kita lihat pemain besar, ada 4 pemain besar ya. Ini yang dikemukakan oleh sahabat saya berdasarkan riset yang dilakukan oleh sahabat saya bersama-sama dengan Tempo, yaitu pertama 4 pemain besar ini PT Indika Energi Tbk ini sebenarnya bergerak di dalam pertambangan. PT Indika Energi Tbk ini siapa ininya, pemiliknya atau saham mayoritas PT Indika Energi ini tentunya sekarang menjabat juga sebagai Ketua Kadin Kamar Dagang Indonesia, yang saudara Arsyad Rashid, ya. Yang kedua adalah PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi. PT Toba Sejahtera dan PT Toba Energi ini jelas ini adalah ownership-nya, ada kepemilikannya di Bapak LBP kita Luhut Binsar Panjaitan, yang juga merangkap, ya kan, Menko Marves. Ada lagi yaitu Yayasan Andaro Bagun Energi, ini Garibaldi Thohir, dan jelas ini adalah kakak kandungnya Erick Thohir yang kebetulan adalah Menteri BUMN. Yang keempat adalah Yayasan Nostar Bakti Persada, ini Patrick Waluyo, ini anak muda, ya kan, Patrick Waluyo ini yang banyak selama ini sebenarnya bermain dalam perusahaan-perusahaan unicorn seperti itu, dan sekarang masuk ke dalam persoalan COVID atau alat-alat atau kesehatan ini sendiri. Nah, di samping itu saya kira saya ingin mempersoalkan isu yang begitu ramai sekarang ini adalah sebagaimana apa yang telah dikemukakan berbagai macam media, dan termasuk satu di antaranya itu adalah laporan investigasi dari majalah Tempo, dan itu ternyata berujung sekarang itu bukan berujung, berawal. Jadi diawali juga dengan laporan di situ berawal, kalau di ujung kan di hujung. Tapi atas laporan tersebut ada sekelompok atau berbagai macam kelompok masyarakat, berbagai macam kalangan LSM melaporkan kepada 2 institusi negara. Saya belum mendengar juga melaporkan kepada salah satu institusi negara lagi adalah DPR. Tapi yang saya dengar baru yang sampai dapat kita baca
mereka melaporkan ke satu yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi, dan ketua KPK sekarang, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi berjanji ya, Saudara Firly berjanji akan menindaklanjuti, ya kan, menindaklanjuti dan mengusut tuntas, ya kan, dengan serius kalau ada dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur undang-undang tindak pidana korupsi, terutama karena ini menyangkut pejabat negara, menyangkut menteri yang terlibat, itu tentunya bisa dikualifikasikan dugaan yang cukup keras melanggar pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sendiri. Tapi pada waktu yang bersamaan juga adalah dilaporkan juga ke BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ini nanti kita akan kaji kaitannya satu menyatu antara laporan ke BPK dan laporan ke KPK ini sendiri. Nah, mari kita coba lihat laporan ke KPK ini. Ke laporan KPK adalah Saudara Firly menyatakan tadi akan berjanji akan mengusut dan menuntaskan kasus-kasus yang yang dilaporkan dan diduga melanggar undang-undang tindak pidana korupsi atau menabrak undang-undang tindak pidana korupsi, khususnya pasal 2 dan pasal 3 seperti itu. Nah, kita lihat dan kita menunggu, sebetulnya bukan kita lihat, kita harus amati, kita cermati, kita kawal, kita berharap betul kepada KPK tidak berhenti. Jadi tidak berhenti nanti pada laporan ini terus nanti akhirnya ditarik, andai pun ada terpaksa, jangan sampai terpaksa, ya biasanya dicari adalah pelaku-pelaku, ya kan, pelaku-pelaku kecil yang disidik, akhirnya disidangkan, terus pelaku-pelaku otak, pelaku sesungguhnya tidak pernah ditarik ke ranah hukum. Nah, saudara-saudara, yang perlu kita lihat sebenarnya ada korupsi itu menurut saya ada dua sektor, ya kan, yang seharusnya KPK betul dengan teliti meneliti ini. Ini kedua sektor ini sama juga sebagaimana kalau pemirsa masih ingat pada waktu kami masih di DPR, pada waktu itu awal kami menjadi anggota DPR, bagaimana kami membentuk, ya kan, tim inisiatif, ya, inisiator dalam rangka untuk mengusut kasus yang namanya kasus Bank Senturi. Pada waktu itu kita begitu kawan-kawan kita DPR pada waktu itu kita mengumpulkan data-data, kita bersiraturahmi, kita kunjungan ke sana, kunjungan sini, diskusi sana, diskusi sini, sehingga merumuskan pada waktu itu kita akhirnya kita mengajukan untuk DPR menggelar yang namanya angket Pansus Senturi pada waktu itu, dan kita melihat ada mulai dari proses kebijakannya, ya kan, regulasinya sampai tingkat pelaksanaannya. Begitu juga seharusnya dalam kasus PCR ini, termasuk pihak yang melaporkan. Ini lagi tadi adalah pihak yang melaporkan ke KPK. Ini ada pihak juga yang melaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nah, dari laporan mereka yang ke BPK ini saya kenal semua ini yang melaporkan ini. Yang pertama adalah Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan, ya kan. Yang kedua adalah Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta ini. Yang ketiga adalah Petisi 28 nih, Kak Hari Rusli. Kalau Institut Ekonomi Politik Soekarno ini Bang Hatta Talewang. Nah, kalau LBH Kesehatan Saudara Iskandar Storus. Nah, di dalam laporan mereka meminta BPK untuk mengaudit. Saya kira tidak hanya audit biasa, ini harus audit investigasi. Audit investigasi ini sebagaimana kita pada waktu itu menemukan dugaan betul ada tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Senturi itu berangkat dari laporan audit investigasi yang dilakukan BPK pada waktu itu. BPK menemukan 9 hal yang menyangkut tentang yang namanya kasus Bank Senturi. Nah, oleh karena itu kita berharap betul atas laporan kawan-kawan ini ke BPK. BPK hari ini seharusnya jauh lebih progresif dan lebih maju dalam rangka untuk melakukan audit investigasi mulai dari hulu sampai hilirnya. Hulunya itu adalah apakah ada korelasinya, apakah ada kait-mengkaitnya, apakah ada hubung-menghubungnya antara kebijakan yang diambil sampai ke hilir. Nah, ini kita harus teliti nanti antara kebijakan yang diambil sampai ke hilir, regulasinya. Kalau ada maka itu bisa disebut dengan regulation corruption, yaitu korupsi di bidang kebijakan, korupsi melalui kebijakan peraturan perundang-undangan.
Nah, oleh karena itu kita lihat sebenarnya dari sejak awal. Kalau memang sejak awal, maka harus kita lihat dari potensi kebijakan-kebijakan awal yang diambil itu. Maka bisa kita lihat kebijakan-kebijakan awal yang diambil itu mulai dari Perpu 1 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tersebut. Nah, kemarin kita beberapa waktu yang lalu sudah mendengar ya kan putusan Mahkamah Konstitusi mencabut yang itu hak imunitas tersebut. Yang selama ini mereka memang ingin kita duga jangan sampai ya kan kita menduga memang ini pemirsa, apa yang kita duga pada waktu kita tolak itu jangan sampai berlindung di Perpu dan di undang-undang yang sehingga melakukan kejahatan, permufakatan jahat untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya di tengah penderitaan rakyat tersebut. Yang lebih mengagetkan lagi itu tadi adalah yang Direktur Utama PT Bio Farma sendiri ada 742 ya kan perusahaan kita lihat mulai dari awal BPK ada 742 pengada melakukan yang menyelenggarakan tes PCR ini sendiri. Nah, harus bisa dilihat 742 ini ya tentu kalau Bio Farma adalah BUMN yang sudah lama. Dari 742 itu sendiri termasuk di dalamnya adalah perusahaan PT GSI ini kapan dia berdiri. Nah, itu harus dilihat kapan dia berdiri, terus siapa pemiliknya, sahamnya siapa, ada kait atau tidak kait. Ini menyangkut adalah masalah tata kelola ya etika kita berbangsa bernegara. Nah, kalau kita bicara masalah etika kita berbangsa bernegara, jelas ada aturannya, ada acuannya, yaitu kalau kita masih lihat pada itu adalah ada TAP MPR nomor 6 2021. TAP MPR nomor 26 ini jelas sekali ya kan di dalam konsedrannya adalah menyatakan bahwa etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi. Ini pada waktu krisis pada tahun-tahun 1998. Puluhan tahun kemudian ya kan etika kita berbangsa dan bernegara ini, etika kehidupan berbangsa negara ini semakin ini TAP MPR ini semakin jauh ditinggalkan. Maka orang tidak malu-malu lagi. Konflik of interest, orang yang seharusnya yang membuat regulasi, yang sebagai pelaksana dari regulasi tersebut, ternyata di ujungnya dia ikut bermain ya kan di dalam proses bisnis tersebut. Ini kalau di negara-negara lain, namanya saja sudah tersebut, itu sudah mundur rame-rame. Nah, tapi di kita sejak pandemi ini ya belum ada kita mendengar pejabat yang mundur akibat dari apa yang terekspos. Paling tidak dia secara moral sosial sudah tidak bisa dipertahankan. Walaupun secara proses hukum masih belum berjalan, tapi etik moral sebagaimana dikemukakan di dalam undang-undang atau TAP MPR nomor 6 ini sudah tidak lagi diacuhkan oleh penyelenggara negara tersebut. Nah, kembali lagi kepada tadi adalah masalah PCR ini. Ternyata berdasarkan informasi yang dikemukakan oleh sahabat kita yang meminta betul audit BPK ini mengungkap keterlibatan ini tentang tidak hanya PT GSI. Saya kira karena PT GSI telah menyatakan, tapi apakah pernyataan ini betul atau salah nanti silakan saja nanti diinvestigasi. Itulah tugasnya, itulah sesungguhnya tugasnya Badan Pemeriksa Keuangan. Itulah sesungguhnya tugasnya Komisi Pemberantasan Korupsi, dan itulah tugasnya sahabat-sahabat saya di DPR. Seharusnya DPR segera membentuk yang namanya pansus hak angket dalam kasus ini. Saya mendorong betul kawan-kawan di DPR segera membentuk angket dalam rangka untuk menyelidiki, untuk menjadi kasus PCR yang jelas-jelas tidak hanya merugikan kantong kas negara, uang negara, yang akhirnya tentu bebankan rakyat, tapi juga telah mengambil secara langsung kantong rakyat dengan regulasi. Dari data yang dikemukakan oleh kawan-kawan yang melaporkan kepada KPK ini adalah 23 triliun, ya kan, menduga, ya ini PCR-nya saja, 23 triliun ya, adalah uang yang diraup keuntungannya oleh pengelola atau oleh mereka yang melaksanakan bisnis di dalam PCR ini sendiri. Angkanya bukan kecil, 23 triliun. Nah, ini yang seharusnya harus diselidiki. Yang kedua adalah PT GSI. Ini saya ungkapkan saja supaya ini menyatakan berimbang ya. PT GSI menyatakan dia hanya terlibat 25% dari 29 juta kali. Jadi ini ada
Data itu data yang baru kemarin, kita tidak tahu data ini apakah data 29 juta ini sudah terakumulasi data ini seluruh wilayah Indonesia yang menggunakan PCR ini, karena ini kan syarat. Nah, ini saya kemukakan tadi, ada kebijakan, di dalam kebijakan itu ada kepentingan. Apa kebijakannya itu? Ya, ada pemerintah menetapkan, ini kebijakan di samping undang-undang, di samping Perpu dan undang-undang tadi, pemerintah menetapkan juga kan, menetapkan ada yang namanya pembatasan sosial berskala besar, terus yang terakhir itu PPKM level 1, level 2, level 3, level 4 dan lain sebagainya seperti itu. Yang sekarang kita sudah level 2. Terus juga pada waktu yang bersamaan, ya ini pada waktu yang bersamaan pemerintah juga menetapkan, ya kan, ini adalah kebijakan polisi pemerintah menetapkan dalam rangka mobilisasi, dalam rangka perpindahan warga masyarakat, dalam perpindahan rakyat dari satu tempat ke tempat lain yang menggunakan transportasi, ya khususnya, ya kan, khususnya transportasi udara, yaitu pesawat udara, yaitu Jawa, Bali dan di luar Jawa, Bali harus menggunakan yang namanya tes PCR itu. Kebijakan juga umur PCR ini adalah 2 hari. Jadi kalau kita ke satu daerah itu adalah dalam rangka 2 hari, maka kita harus PCR kembali. PCR berangkat dan PCR PCR berangkat dan PCR pulang. Dan saya pada waktu itu PCR, angka PCR ini kan mengalami penurunan, lama-lama turun. Saya mengalami PCR itu sudah di angka 900-an ribu. Pada awalnya ada angka 1 juta lebih, angka 2 juta lebih. Bahkan saya ingat betul pada waktu itu, kalau tidak salah ya, Ketua Komisi 9 DPR RI menyatakan jangan sampai negara pemerintah berbisnis rakyatnya dengan tentang PCR ini. Tapi apa yang ditenggarai, apa yang dikonstatir pada waktu pimpinan DPR, pimpinan Komisi 9 pada waktu itu, hari ini mulai terbuka satu demi satu. Kalau kita lihat model, ya kan, modelnya adalah coba kita lihat di dalam model yang pertama, sebagaimana saya kemukakan tadi, adalah ada di sini ada kebijakan, di sebelah kanannya di hulunya itu ada kebijakan itu bisa berupa regulasi, itu bisa berupa undang-undang, bisa berupa peraturan pemerintah, bisa berupa peraturan presiden, bisa peraturan menteri, bahkan SKB. Itu bagian dari regulasi, walaupun sesungguhnya SKB tidak dikenal nomenklatur SKB itu dalam tata perundang-undangan kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tapi sekarang selalu beberapa menteri kadang-kadang membuat SKB tersebut. Nah, artinya regulasi tersebut. Nah, regulasi itu tentu mengeluarkan output, membutuhkan yang namanya uang tadi dalam rangka itu. Nah, tapi ada uang juga yang dikeluarkan dari kantong rakyat tadi yang kita kemukakan tadi, yang berdasarkan data dari LBH Kesehatan 23 triliun, ya kan. Nah, uang 23 triliun itu, apakah uang 23 triliun itu adalah uang yang dikeluarkan oleh negara, atau 23 triliun itu uang yang dikeluarkan oleh rakyat atau masyarakat pengguna jasa angkutan, terutama angkutan udara yang diwajibkan menggunakan PCR itu sendiri. Ini skandal besar. Bagaimana saya mengatakan skandal besar dan skandal memalukan? Sudah ada skandal-skandal yang lain. Kita sudah pernah mendengar di Republik ini ada skandal BLBI, ada skandal KLBI, ada skandal yang pemberian kredit, ada skandal yang namanya Bank Senturi dan lain sebagainya. Nah, ini ada skandal PCR, ini ada skandal besar. Kenapa saya mengatakan skandal besar dan memalukan? Ini adalah skandal di tengah-tengah penderitaan rakyat dan mengambil uang rakyat, mencari keuntungan yang luar biasa. Mari kita suarakan, mari kita dengungkan betul, ya kan? Mari kita dengungkan suara kita sekeras-kerasnya ke telinganya KPK, ke telinganya BPK, ke telinganya DPR. Kita teriakkan ini untuk segera diusut tuntas, diusut setuntas-tuntasnya. Dan sebaiknya saya kira sebagai penyelenggara negara, saya menghimbau, ya kan, yang namanya Luhut Binsar Panjaitan, yang namanya Erick Thohir, dan siapapun yang terlibat yang sedang membangku jabatan, saya kira Anda harus memegang yang namanya ketetapan MPR nomor 6 ini. Tapi tidak berhenti di situ, hukum juga harus ditegakkan. Nah, oleh karena itu kita minta kepada Presiden Republik Indonesia, karena ini menyangkut dua orang yang betul-betul yang Pak Presiden berikan amanah
Pak Presiden betulkan kedua orang ini adalah Pak Presiden berikan amanah dalam rangka untuk menanggulangi COVID ini. Ternyata orang yang Bapak Presiden berikan amanah ini diduga, ya kan, diduga sebagaimana laporan tadi, sebagaimana sudah menjadi bahan diskusi, bahan omongan, mulai dari atas sampai bawah, menjadi omongan sampai omongan-omongan di jalanan adalah terlibat. Saya kira Pak Presiden menurut saya perlu mengambil langkah-langkah yang cepat sekarang, karena sampai saat ini kita belum mendengar suara Presiden. Rakyat ingin butuh suara Presiden. Bagaimana Presiden menyikapi ini? Bagaimana Presiden merespon ini? Juga Wapres selama ini diam. Ayo Wapres berhenti diam. Ayo Wapres bicara. Ini rakyat lagi membutuhkan. Rakyat lagi betul merindukan betul suaranya Wapres, suaranya Presiden. Karena ini adalah orang-orang di sekitar Pak Presiden dan orang-orang di sekitar Pak Wapres. Tegas, ambil tindakan tegas. Saya takut kalau ini berlarut-larut lama. Di tengah kondisi-kondisi rakyat yang semakin menderita, di tengah kondisi-kondisi rakyat yang semakin terpuruk, semua dalam berbagai macam sektor, ya seperti itu. Kalau ini Pak Presiden tidak mengambil tindakan yang tegas, Pak Presiden tidak mengambil langkah-langkah yang cepat untuk menyelesaikan ini, saya khawatir nanti rakyat mengambil jalannya sendiri. Ini yang saya khawatirkan di tengah-tengah sekarang ini kan. Pak Presiden lah yang bertanggung jawab, ya kan? Karena yang diminta pertanggungjawaban itu sesungguhnya bukan menteri-menteri. Dalam pertanggungjawaban ketatanegaraan adalah Pak Presiden. Jangan sampai beban anak buah Pak Presiden, pembantu Presiden ini akhirnya menjadi beban dan diminta pertanggungjawaban kepada Pak Presiden sendiri. Oleh karena ini belum terlambat, saya kira. Ini belum terlambat, ini baru dibuka. Oleh karena itu kita membutuhkan betul statement Presiden, keputusan Presiden. Presiden kita tunggu betul menyatakan bahwa dia akan betul-betul serius untuk menuntaskan ini sebagaimana janji-janji Presiden sebelumnya. Bahwa dia akan menuntaskan betul kalau ada keterlibatan, ada korupsi di lingkungannya, dia akan memimpin sendiri. Ini saatnya Pak Presiden turun tangan. Pertama adalah karena ini sudah terduga kuat, sudah begitu data-data yang sudah ada dan sudah diakui sendiri. Sudah diakui sendiri oleh terutama Pak Luhut. Dia sudah akui memang dia ada di sana, tapi dia tidak mencari keuntungan. Bahkan katanya untuk membantu masyarakat. Nah, sudah ada pernyataannya seperti itu. Saya kira secara moral etik, etika kita berbangsa bernegara, sebaiknya kedua orang menteri ini menurut saya mundur atau Pak Presiden memberhentikan dan segera meminta kepada KPK, meminta kepada BPK, bahkan mendorong DPR untuk melakukan agar rakyat tenang, agar rakyat diberilah penenang, obat penenang rasa bahwa betul-betul pemerintah hadir di dalam tengah-tengah persoalan COVID-19 ini. Saya kira mari kita tunggu, sekali lagi mari kita tunggu BPK, mari kita tunggu DPR, mari kita tunggu KPK, dan terutama mari kita tunggu dalam waktu dekat ini Pak Presiden mengambil langkah-langkah yang progresif, mengambil langkah-langkah yang bisa memberikan secerca harapan kita dalam masalah PCR ini. Terima kasih, kita ketemu lagi pada topik-topik yang lebih menarik lagi dan mari kita kawal ini secara bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.